Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan, UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang UMKM di Indonesia yaitu 1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 yang mengatur tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil. Lalu yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang kriteria UMKM. Penjelasan soal kriteria UMKM tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Yang pertama ada usaha mikro. Sebuah usaha bisa tergolong sebagai usaha mikro UMKM bila memiliki aset atau kekayaan bersih sebanyak 50 juta rupiah di luar aset tanah dan bangunan dan memiliki keuntungan dari usahanya sebesar 300 juta rupiah. Yang kedua adalah usaha kecil. Usaha yang tergolong usaha kecil adalah usaha yang memiliki penjualan per tahun berkisar dari angka 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah dan kekayaan bersih sebesar 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah. Ketiga adalah usaha menengah. Dapat dikatakan usaha menengah jika memiliki kekayaan bersih di atas 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah di luar dari bangunan dan tanah tempat usaha. Kemudian hasil penjualan per tahunnya mencapai 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar rupiah. SAK-MKM sangat dibutuhkan di dalam suatu usaha karena laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam suatu usaha. Secara internasional, akuntansi memiliki standar yang berlaku seperti GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles atau IFRS, yaitu International Financial Reporting Standards. Untuk Indonesia sendiri ada IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia yang telah meresmikan standar akuntansi laporan keuangan khusus bagi UMKM. Dalam SAK-MKM minimal laporan keuangan itu harus terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Halo, selamat siang dengan saya Yuki Sinta Dwi Fitri. Sekarang saya sudah bersama dengan Pak. Pak, boleh Sampio. Sampio, Bapak Sampio. Terima kasih ya Pak, di tengah kesibukannya sudah mau menyempatkan untuk wawancara. Kita langsung saja ke pertanyaan pertamanya. Flashback sedikit, gimana Pak awal pendirian pabrik tempe? Ya awalnya dari sedikit lah, dari 3-5 kilo tahun 2006. 2006 ya? Berarti udah 17 tahun Pak. Iya, jalan kurang lebih 17 tahun mas. Untuk tahapan proses pembuatan tempenya gimana Pak? Ya awalnya dari kacang. Kacang itu nanti kita cuci, kita rebus pagi ya. Nah, setelah itu nanti kita rendam. Besok pagi. Rendamnya berapa semalam? 1 hari 1 malam. Besok paginya baru kita angkat rendaman itu, kita giling biar supaya kacang ini pecah gitu lah ya. Habis itu baru kita cuci. Setelah dicuci baru dimasukkan ke dalam kandang. Waktu penggilingannya Pak berapa lama? Dia tergantung banyak sedikitnya. Kalau ini kan sekitar 670 kilo kan. Itu kalau mesin saya ini sebentar. Kalau untuk 70 kilo dia hanya butuh waktu 20 menit. Ya, nggak sampai 20 menit. Kalau untuk bahan-bahannya cuman ini aja ya Pak, kacang aja. Iya, murni kacang kedelai. Nggak ada campuran yang lain ya selain kacang kedelai bahan dasarnya. Kedua, ragi tempe itu.
Untuk harga jualnya Pak, gimana penetapan harganya? Kalau untuk penjualan kita semua draw ke pajak. Sebagian memang ada yang beli sehari datang. Kalau nggak salah ada 3 ukuran ya Pak? Iya. Kecil, sedang. Kecil, sedang, dan besar. Kalau yang kecil berapa Pak? Ya, Ini yang besar ya, ini Pak? 5.000. Ini 1.000. Ini yang 3.000. 5.000. Ya. Oh, kalau untuk produksinya Pak, itu setiap hari atau ada hari-hari tertentu? Setiap hari ini memang harus dimasak. Karena kita kan setiap hari ke pajak kan. Itu semua udah kita semua masukin semua gitu pajak-pajak. Kalau di antar ke pajaknya itu Pak subuh ya? Subuh jam 4:30 saya udah bergerak. Saya antar pajak pagi, sentra, pajak pagi, sentra. Namanya kan Pak juga bisnis, jadi tidak memungkiri kita selalu profit atau laba. Jadi gimana Bapak menghadapi itu? Kalau untuk rugi untungnya Iya. ya biasa aja gitu. Karena setiap kita usaha itu di dagang pasti ada untung dan ada rugi. Iya. Ya di saat nanti pas rugi barang nggak laku gitu ya dari pajak ya istilahnya, mungkin itu BS lah ya, itu udah risiko kita gitu. Karena pun itu nanti bisa kita gunakan untuk makanan ayam yang tarikan itu ya, itu bisa kita gunakan untuk makanan ternak gitu. Jadi kalau untuk modalnya pasti dapat. Sudah terpenuhi ya Pak? Iya udah terpenuhi, cuman keuntungan lah yang nggak dapat. Nah itu pun jarang, mungkin 1 bulan bisa 2 atau 3 kali lah terjadi kayak gitu. Mau tanya nih Pak, kalau untuk omsetnya per bulan kira-kira berapa? Kalau omsetnya ini terkadang nggak tentu juga. Nah itulah yang saya bilang, misalkan ini 70 kilo habis. Ini kalau misalkan habis total semua aja ya, itu bisa lah hampir 500.000 lah gitu omset keuntungan kita itu kalau habis ya. Kalau seandainya nggak habis mungkin ya sekitar 350-an Itu udah bersih per harinya ya gitu. per harinya? Iya. Jadi tergantung laku tidaknya. Jadi kalau misalkan habis itu ya itu bisa dapat kita 500 lah. Terakhir nih Pak, boleh dong kasih tips untuk yang menonton, untuk kaum muda yang ingin memulai bisnis? Intinya harus sabar aja lah. Kita usaha ini kan baik di bidang apa, khususnya di dagang ya, seperti saya, harus sabar aja, tetap berdoa dan semangat. Itu aja. Karena apapun ceritanya, buah kesabaran itu suatu saat pasti akan ada gitu, disertai dengan doa tadi ya. Sedikit demi sedikit kenaikan itu pasti ada di usaha. Yang penting kita jujur aja, jujur dan tanggung jawab. Udah itu aja. Ya. Sekian Pak, terima kasih ya Pak Sampio atas waktunya. Iya, sama-sama Ibu. Nah, kesimpulan dari wawancara UMKM di pabrik tempe Pak Tio, yaitu pemiliknya yaitu Bapak Sampio atau yang biasa disebut dengan Bapak Tio, sudah mendirikan pabrik tempe ini sejak tahun 2006. Jadi bisa kita bilang beliau sudah mendirikan pabrik ini kurang lebih dari 17 tahun. Pabrik tempe Pak Tio ini awalnya hanya memproduksi 3-5 kg saja. Kemudian setelah bertambahnya peminat, maka produksi mereka juga semakin meningkat. Apa aja sih bahan bakunya? Bahan baku dari pabrik tempe Pak Tio ini hanya ada 2, yaitu kacang kedelai dan ragi tempe. Adapun cara pembuatannya, yang pertama yaitu kacang kedelainya kita cuci terlebih dahulu hingga bersih. Setelah kita cuci hingga bersih, maka kacang kedelainya tersebut kita rebus. Setelah direbus, kita angkat dan kita rendam dalam kurun waktu 1 hari 1 malam. Setelah direndam dalam 1 hari 1 malam, maka kita akan memasukkan kacang tersebut ke dalam mesin penggilingan agar kacangnya pecah. Biasanya Pak Tio sekali memasukkan kacang ke dalam mesin penggilingan 70 kg kacang dengan kurun waktu kurang lebih 20 menit. Kemudian setelah masuk ke dalam penggilingan, maka kacang tersebut kita cuci kembali dan kita masukkan ke dalam dandang. Kenapa itu?